baik. Terima kasih Bu Halo Dewi. Bu Dewi, Iya. saya dari Pak Joko nih, PT Sakura. Oh iya, halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah mau kangen. Baik, Mbak Bu Dewi, terima kasih nih Suaranya. atas kesempatannya. Iya, siap. Iya. Pertanyaannya seperti ini, kan kalau perusahaan, kan itu kan ya kita tahulah kondisi perusahaan itu kan nggak selalu kita beli barang dengan yang PKP dan non PKP, ya kan? Tetapi selalu kalau di SP2DK itu selalu muncul itu kenapa ini nggak ada PPN masukannya ya gitu loh. Padahal emang kita jelas-jelas belanjanya sama non TKP. Itu gimana menyikapinya tuh? Sedangkan memang ya ruang lingkup bisnis kita ya nggak selalu dengan transaksi dengan TKP, tapi kan juga aja non TKP. Contoh, kita biaya pemeliharaan cuci motor, contoh kecilnya gitu kan. Kita pemeliharaan di bengkel-bengkel gitu. Sama mereka tetap itu diasumsikan selalu dikenakan gitu loh. Nah itu gimana menyikapinya Bu Dewi itu? Kalau seperti itu kan bisa kita buktikan aja ya Pak ya, Oh bahwa gitu, misalnya ya. dari ya kita punya misalnya dari invoice-nya juga kan kelihatan ya bahwa Ya, mereka tuh bukan PKP, berarti pakai kwitansi doang gitu kan ya Pak. ya, ya. Ya. Nah, itu yang Mm-mm. berapa kali kami alami ya, Bu Dewi ya. Cuma berarti kan dia melihatnya sebagai objek PPh tiga ya. Padahal di dalam evidennya Ya, sendiri, yaitu hanya ya kecil-kecil ya. Ya, cuman kalau di total emang dia besar, tapi pembelanjanya itu memang PKP. Mas saya cukup hanya menjelaskan itu atau ada ada tambahan lagi gitu loh selain itu, Bu Dewi? Pak Rifki mungkin ada masukan Pak Rifki? Iya Bu, iya Pak Joko ya, Iya, iya. iya Pak Joko. Ya memang kalau transaksi dengan ya karena kita PKP ya, terus kita transaksi dengan non PKP gitu. Ya memang ya, kan rata-rata kalau PKP beli lawan transaksinya PKP juga gitu kan supaya ada APN yang bisa dikreditkan gitu. Tapi kalau Hmm. memang ternyata bisnisnya nggak bisa memungkinkan ya transaksi dengan non PKP, jadi memang saya kira mungkin Pak Joko bisa minta ke lawan transaksi untuk membuat surat pernyataan non PKP gitu. Jadi memang belum dilakukan sebagai PKP, jadi tidak bisa memberikan faktur pajak. Nah, itu bisa dilakukan Pak. Lalu selanjutnya kalau misalnya HR-nya atau di SP2DK masih menanyakan kok ini non PKP gitu ya, ya bilang saja gitu kan. Kasih datanya aja, misalnya NPWP-nya seperti apa, terus nanti kan dari sistem bisa kelihatan sebenarnya dia PKP atau tidak gitu ya. Tapi memang lain hal ya Pak, kalau misalnya bicara PPH gitu, kalau bicara PPH ya walaupun memang ternyata itu masuk di tadi yang disebutkan oleh Bu Dewi di PMK 141 gitu ya, eh, misalnya 23 atau misalnya ke orang pribadi PPh pasal 21 yang menjadi objek gitu Pak. Tapi kalau misalnya Iya. terkait dengan PPN ya memang kalau non PKP transaksi ya mau gimana kan emang nggak boleh memberikan faktur pajak gitu karena kalau membuktikannya memang harus ada surat pernyataan non PKP atau misalnya ya serahkan saja datanya tadi Bu Dewi juga bilang misalnya kwitansi apapun itu ke KR-nya gitu biar bisa ngecek langsung kalau misalnya di data DJP seperti apa kondisinya pak PKP apa non PKP gitu sih. Iya. Masalahnya emang kaitan temuannya itu kan selalu mirroring nih. Kalau dari apa? Pasti ada, dia melihat dari objek-objek. Contoh, semisal tadi kayak biaya-biaya pemeliharaan yang berhubungan dengan aktivitas itu, kadang kan ada perusahaan yang pada saat apa namanya belanja itu kan ya tadi mungkin kayak beban pemeliharaan cuci motor segala macam itu kecil-kecil. Nah itu yang mereka melihat itu sebagai objek PPh tiga. Apa kita harus ganti cowoknya atau gimana gitu loh. Sehingga tidak diidentifikasi ada objek PPh di situ gitu loh. Itu gimana Pak? Iya. Ini menambahkan mungkin nanti Bu Dewi bisa menambahkan Bu ya. Jadi memang kalau misalnya ini balik lagi ke apa ya atau materialnya seperti apa gitu ya.
kalau misalnya ternyata gabungan gitu, misalnya di dalam invoice-nya ada jasa dan material gitu ya, ya kalau memang eh, Bapak nggak mau dikenakan semuanya gitu ya menjadi objek ya bisa dipisahkan mana materialnya mana jasanya gitu dari segi invoice ya. Atau misalnya memang material semua gitu ya, jangan dibuat invoice-nya dalam bentuk jasa gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah pencatatannya. Memang pencatatan ini penting, Pak Joko, memang harus dipisahkan supaya tadi kan disinggung juga terkait dengan equalisasi ya. Jadi memang banyak sekarang perusahaan yang campur-campur aja nih mencatat gitu kan, di akun ini dicatat apa, di akun ini dicatat apa gitu. Jadi memang dibuatlah SOP-nya dengan baik ya di perusahaan Pak Joko gitu. Misalnya terkait dengan tadi ada perbaikan motor gitu, ada sisi perbaikan kendaraan, ada sisi material dan sisi jasanya gitu ya. Ya dipisahkan mana yang perbaikan material, mana yang perbaikan jasa ditambah coanya, atau misalnya eh, dibuat coa baru lagi kayak gitu. Nah, yang pasti sih memang kita bisa misalkan saja dengan baik gitu ya pemisahan coanya, karena trigger paling awal kan ketika kita lapor SPT ya dilihat dari laporan keuangan kita kan laba rugi dari coanya gitu kan. Kalau misalnya udah unsur jasa atau lampiran 2 SPT tahunan gitu kan, dari jasanya udah kelihatan sekian tapi di SPT masa misalnya 21 atau 23-nya sekian gitu ya, jadi pertanyaan langsung gitu kan. Jadi memang mungkin administrasi saja sih Pak Joko diperbaiki gitu. Mungkin Bu Siap, Dewi ada siap. tambahan. Ya betul Pak Joko, kan kemarin juga kita udah ketika melakukan pendampingan banding ya udah ada masalah COA ini kan ya Pak Joko ya. Nah, bener tuh COA-nya menurut Bapak Rifki sudah disarankan COA-nya dipisah aja antara yang jasa dengan yang pembelian material. Jadi nanti ketika ekualisasi Pak Joko gampang juga, ke depannya juga kalau misalnya ada SP2DK dalam sekejap bisa dijawab karena COA-nya udah rapih gitu. Siap, siap. Oke, Oke. Pak Joko. Makasih, Semoga Bu. menjawab ya Pak Joko. Ya, makasih. Ya. Oke, Sama-sama. terima kasih atas pertanyaannya Pak Joko, Bu Dewi dan juga Mas Rifki yang sudah langsung menjawab.